kepadamu, Allah kami yang baik, Allah yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang terus memelihara kehidupan kami, yang memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, dan juga sukacita pada hari ini ya Bapa. Kami bersyukur boleh kembali bertemu di gerejamu ini dengan sukacita. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sharing firman yang akan diperdengarkan. Kiranya setiap kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami agar firman-Mu boleh berada di dalam hati dan pikiran kami ya Bapa. Tuhan juga memberkati hamba yang akan memberitakannya. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang pimpin hamba untuk memberitakan firman ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan waktu kami ke depannya hanya dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom bagi kita semua. Shalom Bapak Inang orang tua Nami. Ya, shalom Mas Oman Nami. Ya, apa kabarnya hari ini? Ya, bersyukur kita bisa kembali bertemu di gereja ini dalam sukacita, dan hari ini boleh merayakan Natal Tuntunan sekaligus merayakan hari ulang tahun Nama Poso GKPS yang ke-68. Baiklah, untuk mengungkapkan rasa sukacita kita, mari kita ucapkan selamat hari Minggu kepada orang di sekitar kanan kita, kiri, dan juga depan belakang. Selamat hari Minggu. Iya, puji Tuhan, Mas Uhur. Sebelumnya kita sudah sering mendengar kalimat tak kenal maka tak sayang. Mungkin ada yang belum mengenal kami, dan juga mungkin ada yang sudah mengenal. Supaya lebih kenal lagi dan lebih sayang lagi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Tania Borugirsang, saat ini sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat. Dan pada saat ini mewakili teman-teman Nama Poso untuk men-sharingkan firman. Izin memberi Bapak Inang orang tua Nami dan Mas Oman, kami akan men-sharingkan firman yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dan ini juga menjadi kesempatan pertama kami boleh men-sharingkan firman di atas mimbar ini. Dan perasaannya pasti campur aduk. Oleh karena itu, kiranya Bapak Inang dan Hasaman boleh memaklumi. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, ada sebuah ilustrasi yang akan saya sampaikan. Firman yang akan kita baca ini temanya Gabedali Mahatain. Dalam bahasa Indonesianya, firman yang telah menjadi manusia, firman yang telah menjadi daging. Nah, ada sebuah ilustrasi. Ketika kita melihat pesan-pesan yang menghangatkan di sosial media, ataupun pesan-pesan yang membangun motivasi yang membuat kita bersemangat, itu akan berdampak baik dan juga menyenangkan bagi diri kita. Dan ketika teman-teman yang anak rantau gitu ya, dari perantauan jauh dari orang tua, ketika mendapatkan pesan dari orang tua di kampung atau di tempat asal, pasti akan merasakan sukacita ketika mendapatkan pesan tersebut. Dan mungkin untuk teman-teman yang sedang berelasi lawan jenis, juga ketika mendapatkan pesan singkat ataupun mendapatkan pesan yang memberi semangat, pasti akan memberikan dampak yang baik gitu. Begitu juga dengan firman yang telah menjadi daging ini. Ketika firman telah menjadi manusia, Allah telah menjadi manusia dalam rupa Kristus, pastinya kita sungguh bersukacita untuk hal ini. Inilah yang akan menjadi tema kita, tema mingguan pada hari ini yang akan kita bahas di ambilan hari ini. Kita masuk dalam pembacaan nats ambilan kita yang terambil dari kitab Yohanes 1 ayat 14 sampai 18. Akan kami bacakan. Bapak Inang Hasoman boleh mengikutinya di dalam hati. Judul besarnya yaitu firman yang telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya
sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberikan kesaksian tentang dia dan berseru. Katanya, inilah dia yang dimaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sekian pembacaan firman hari ini. Sebagai pengantar, ada sebuah upasa yang kami siapkan untuk menyapa kita. Jalan-jalan ke Surabaya, pergi ke sana bersama teman. Selamat hari Minggu semua, selamat HUT nama Poso yang ke-68. Ya, seperti pantun yang telah kita dengarkan, hari ini nama Poso GKPS berulang tahun yang ke-68. Usia 68 tahun, kalau sebagai PNS di Indonesia pasti mungkin udah pensiun ya. Namun untuk nama Poso, semakin bertambah umurnya, semakin semangat dan berkembang pelayanannya dari generasi ke generasi. Amin Hasoman? Amin. Iya, puji Tuhan. Kita masuk dalam ambilan kita dari kitab Yohanes 1 ayat 14 sampai 18 yang telah kita baca. Kitab Yohanes ini ditulis oleh Yohanes anak Zebedeus yang adalah murid Yesus yang juga diketahui memiliki relasi yang sangat dekat dengan Yesus. Injil Yohanes ini diperkirakan ditulis pada tahun 40 sampai 140 Masehi. Ditulis di Asia Kecil, yaitu di Efesus, atau saat ini dikenal sebagai Turki modern. Ditulis ketika pertumbuhan gereja mulai matang. Tujuan Rasul Yohanes menulis kitab ini terdapat pada Yohanes 20 ayat 31, yaitu supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Dari ayat ini dapat dilihat ada dua maksud Rasul Yohanes menulis kitab Yohanes ini. Yang pertama yaitu untuk meyakinkan orang yang belum percaya agar menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kemudian diselamatkan. Tujuan yang kedua, Rasul Yohanes menulis kitab ini yaitu untuk menguatkan dasar iman orang yang telah percaya agar tetap teguh meskipun ada ajaran-ajaran palsu serta dapat terus memelihara persekutuan dengan Allah. Nah, meskipun kitab ini ditulis oleh Rasul Yohanes pada zaman yang sudah lama, tahun 40 sampai 140 Masehi, namun tujuan dari Rasul Yohanes ini rasanya berhubungan, berkaitan dengan kondisi jemaat saat ini juga. Itulah mengapa ada sebutan Alkitab tidak pernah ketinggalan zaman. Dan jika kita lihat kembali pada ayat ke-14, disebutkan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Dari ayat 14 ini dapat timbul pertanyaan, apa maksud dari firman itu telah menjadi daging? Ya mungkin sebagian dari kita menjawabnya di dalam hati ataupun juga punya pertanyaan yang sama. Nah, jika kita menggali ayat ke-14 ini, kita akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Firman itu telah menjadi daging. Daging yang dimaksud di sini yaitu manusia. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Hal ini berkaitan dengan peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Allah telah menjadi manusia. Terdapat pada Yohanes 1 ayat 1b, yang juga berkaitan dengan doktrin Allah Tritunggal. Kelahiran Yesus berawal dari bayi yang kudus, dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari perawan Maria,
yang hari kelahirannya kita sebut dengan Natal. Namanya Yesus Kristus. Kemudian bayi itu dinamakan Yesus Kristus yang memiliki arti Tuhan yang menyelamatkan. Terdapat dalam Matius 1 ayat 21. Dan kelahiran Yesus ini telah dinubuatkan sejak masa Perjanjian Lama. Berkaitan juga dengan kesaksian dari Yohanes Pembaptis di ayat 15. Jadi dalam kitab Yohanes ini khususnya pada Yohanes 1 ayat 14-18 terdapat dua nama Yohanes. Yang pertama itu Yohanes anak Zebedeus, murid Yesus sebagai penulis kitab Yohanes, dan yang kedua yaitu Yohanes Pembaptis, yaitu yang menjadi saksi bagi Kristus. Nubuat kelahiran Yesus ini dapat kita lihat dalam Yesaya 7 ayat 14. Ayatnya akan kami bacakan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini merupakan janji Allah yang ia genapi melalui kelahiran Yesus. Dan ini juga menjadi bukti kesetiaan Allah bagi kita anak-anak yang dikasihinya. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini sangat terkenal dan juga kita kenal, bahkan kita hafal, karena ayat ini sungguh istimewa dan mencerminkan kasih Allah kepada kita. Ayatnya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh ayat yang indah dan ayat yang bisa kita imani bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Kita kembali ke ayat 14. Juga Rasul Yohanes menyebutkan bahwa firman itu Yesus. Yesus hadir di hadapan manusia secara jasmani. Jadi para rasul, para murid Yesus telah menyaksikan secara langsung fisik Tuhan Yesus. Menyaksikan Yesus sebagai manusia yang duduk bersama, berpelayanan bersama, makan bersama dengan para murid-muridnya. Kemudian Yesus juga adalah 100% Allah. Yesus adalah manifestasi Allah kepada kita manusia. Yesus juga adalah 100% manusia. Ya seperti yang sudah dikatakan tadi, memiliki tubuh seperti layaknya manusia, dapat merasakan lapar, haus, lelah, dan yang lainnya. Namun Yesus tetap kudus dan tidak berdosa. Kemudian dalam ayat 15 dapat kita lihat ada satu tokoh, yaitu Yohanes Pembaptis, yang menyebutkan bahwa dia atau Yesus sudah ada sebelum Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ada sebagai perintis jalan keselamatan, sekaligus menjadi saksi Kristus. Jadi pelayanan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini bukan berpusat untuk menonjolkan dirinya, namun ia menjadi jalan bagi Kristus, pelayanan Kristus nantinya. Kemudian kita lihat dalam ayat 17 disebutkan bahwa Allah memberikan titah atau hukum Taurat melalui Musa. Kita pasti sudah mengetahuinya, 10 hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Musa. Namun dalam pelaksanaannya tidak ada satupun manusia yang mampu mengerjakan hukum Taurat Tuhan secara sempurna. Maka Allah sendiri di dalam diri anaknya, Yesus, datang ke dunia dengan penuh kasih untuk menggenapi hukum Taurat demi menyelamatkan manusia berdosa. Ya, jadi untuk menggenapi hukum Taurat, Allah sendiri menjadi rupa Kristus untuk menggenapi hukum Taurat ini. Kemudian dalam ayat 18 disebutkan bahwa tidak ada satupun manusia yang dapat melihat Allah. Melalui kelahiran Yesus di dunia, rasul-rasul serta umat Tuhan pada masa itu dapat melihat bahwa Bapa itu ada di dalam diri Yesus. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 9.
Di situ tertulis, barang siapa telah melihat aku di sini adalah Yesus, ia telah melihat Bapa. Ya, jadi para rasul dan juga murid-murid Yesus telah melihat Bapa dalam diri Yesus. Bapak Ibu, Hasoman yang dikasihi Yesus Kristus, pada Natal tuntunan hari ini kita kembali diingatkan melalui bagian firman ini untuk terus mengimani bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita yang telah menggenapi janjinya, yaitu Allah menggenapi janjinya untuk menyelamatkan kita manusia melalui rupa Kristus. Itu sudah menjadi bukti bahwa Allah sungguh mengasihi kita anak-anaknya. Dan juga itu semua bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita Yesus melakukan karya salib gitu. Tapi itu semua hanya karena kasih Allah kepada kita anak-anaknya, sehingga Ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari dosa. Jadi keunikan kita umat yang dikasihi Tuhan, kita melakukan perbuatan baik bukan untuk diselamatkan, namun kita melakukan perbuatan baik sebagai respon atas kasih Allah kepada kita, umat yang dikasihinya. Maka dari itu, kita melakukan perbuatan baik sebagai respon ucapan syukur kita karena Allah telah menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ina Hasoman, jika kita ingat-ingat, pasti kita telah mengikuti Natal lebih dari satu kali, bukan? Ya, Natal di gereja ini, khusus di gereja ini aja mungkin sudah lebih dari 2 kali. Nah, pada perayaan Natal ini, mungkin kita juga ikut dalam kepanitiaan, bahkan ambil bagian dalam pelayanan. Dan kita juga mungkin takjub dalam kemewahan perayaan, bahkan berjadi lelah dalam persiapan Natal. Yang menjadi perenungan bagi kita, apakah hal-hal itu membawa kita pada esensi Natal yang sebenarnya? Apakah hal-hal itu memberikan sukacita dalam diri kita? Apakah perayaan itu hanya sekedar lalu saja dan yang kita rasakan hanya lelah, bukan sukacita Natal yang sebenarnya? Dan pertanyaan selanjutnya, apakah Allah telah lahir di dalam hati kita? Di momen Natal ini kiranya kita boleh merenungkan bagaimana makna Natal yang seharusnya kita imani, yang seharusnya kita dapatkan dalam setiap momen Natal. Dan kiranya melalui Roh Kudus, Allah bekerja untuk memperbaharui hati kita, memberikan sukacita dan damai, karena Yesus Kristus datang membawa sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kita semua. Apakah hal itu? Hal itu adalah kasih. Yesus Kristus datang untuk memulihkan relasi kita dengan Allah yang sudah rusak sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa yang pertama kalinya. Dan Bapak Ina Hasoman, jika kita ingat-ingat kembali apa saja bukti nyata kehadiran Tuhan dalam hidup kita, pastinya banyak hal yang dapat kita sebutkan. Contohnya, nafas kehidupan, kesehatan, dikelilingi oleh orang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita, juga pengalaman-pengalaman pribadi yang menjadi wujud nyata penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saat ini izinkan kami untuk men-sharingkan salah satu bukti kasih Tuhan kepada kami, pada saya. Jadi saat itu pada masa kelulusan SMP, saat itu saya dan teman-teman sedang bergumul untuk mendaftar masuk SMA. Kebetulan kami pada saat itu bersekolah di sekolah yang cukup favorit, jadi mempunyai ego untuk masuk lagi di SMA favorit gitu, di SMA yang juga setara gitu di Kota Jambi ini. Nah, dengan gengsi tersebut, dengan keinginan tersebut, saya mendaftar ke SMA favorit.
dengan keinginan harus lulus, bahkan inginnya harus lulus. Namun Tuhan tidak menempatkan saya di SMA tersebut. Malah Tuhan menempatkan saya di SMA yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Sempat merasa sedih, bahkan sangat kecewa. Sampai-sampai sulit juga untuk menerimanya. Namun seiring berjalannya waktu, terus berusaha menerima meskipun sulit saat itu. Sampailah di saat pertama bersekolah. Ketika sampai di sekolah, kembali down lagi ketika melihat kondisi sekolahnya gitu, sangat berbeda dengan sekolah yang saya inginkan gitu ya. Jadi di luar ekspektasi gitu keadaan sekolahnya. Tapi itu pada zaman dulu ya. Nanti untuk teman-teman yang tahu saya alumni dari mana bakalan marah setelah turun dari mimbar. Itu zaman dulu ya, pada saat masuk, bukan. Sekarang udah bagus skalanya. Dan perasaan saat itu ya campur aduk gitu kan. Namun tetap berusaha tersenyum dan juga menerima. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya mulai terbiasa di sekolah tersebut. Bahkan di masa SMA tersebut, saya berkali-kali mengucap syukur kepada Tuhan karena ditempatkan di SMA tersebut. Alasannya kenapa? Karena saya dipertemukan dengan komunitas Kristen yang benar, memiliki wadah persekutuan untuk siswa Kristen, yaitu Roh Kris, punya kakak abang rohani yang menolong, dan juga punya teman seiman yang mau bertumbuh bersama. Bahkan Tuhan berikan kesempatan untuk boleh ambil bagian dalam pelayanan Roh Kris selama bersekolah di SMA tersebut. Dan pada saat SMA juga saya mengalami lahir baru dan juga masih banyak hal-hal lainnya yang Tuhan tunjukkan. Dari situlah saya benar-benar merasa bersyukur sampai saat ini. Nah, pesan yang ingin disampaikan dari sharing kami adalah mungkin memang terkadang rencana Tuhan yang kita inginkan itu tidak terjadi sesuai kemauan kita. Bisa jadi menurut Tuhan bukan itu yang kita butuhkan. Hanya itu yang kita inginkan, namun kata Tuhan bukan itu yang kita butuhkan. Awalnya juga ketika menerima rencana yang tidak sesuai itu, kita merasa kecewa, sedih, bahkan marah kepada Tuhan. Di masa seperti itu pun, Tuhan tetap menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, meskipun kita dalam iman yang sedang down, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Dan ketika kita berusaha memutuskan untuk tetap menghadapi masa sulit dan menjalaninya bersama Tuhan, pasti Ia akan memampukan kita. Dan sembari kita berjalan bersama Tuhan, Ia akan menceritakan maksud dari rencananya tersebut kepada kita. Jadi ketika kita menjalaninya bersama Tuhan, Ia akan menunjukkan apa maksud dari penderitaan atau halangan-halangan tersebut kepada kita. Dan pada akhirnya kita akan menyadari hal tersebut. Kita akan takjub dengan kasih Allah yang begitu nyata. Dan ketika kita telah mengalami Tuhan secara pribadi, kita juga dapat membagikan kebaikan Tuhan tersebut kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi itu sharing pengalaman pribadi kami yang disampaikan. Jadi untuk kesimpulan panggilan pada siang hari ini, di Minggu Natal ini, khususnya pada Minggu Pesta Ulang Tahun Nama Poso GKPS yang ke-68, kiranya kita dapat terus semangat bersama-sama mengusahakan pelayanan di GKPS, khususnya gereja kita ini, GKPS Jambi, serta terus berpengharapan kepada Allah, Sang Empunya pelayanan, agar nama Tuhan dapat terus dipermuliakan melalui pelayanan yang kita kerjakan, terlebih melalui hidup kita sebagai kitab yang terbuka. Mari sama-sama Nama Poso berperan aktif, saling menumpang dalam kasih, karena kitalah penerus pelayanan di GKPS. Sebelum kita akhiri ambilan ini, ada satu upasa lagi yang telah dipersiapkan. Mari
ulang lupa singgah rumah bolon Raja Purba. Selamat ulang tahun Hubata Ranaposo GKPS Sedunia. Semangat melayani Ase Tongtong Iramuti Tuhan Naibata. Terima kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih Tuhan kepada kami. Kami juga bersyukur karena Engkau telah menyertai kami dalam setiap keseharian kami. Bersyukur juga kami memiliki Allah yang terus berada dengan kami dalam segala musim kehidupan kami. Ya Bapa, kami bersyukur juga boleh kembali bertemu dalam Natal tuntunan ini, sekaligus merayakan hari ulang tahun Nama Poso yang ke-68. Kiranya kami boleh memaknai Natal sesuai dengan makna Natal yang sebenarnya, dan juga kami Nama Poso di umur yang ke-68 tahun ini boleh mengerjakan pelayanan lebih lagi. Kami juga bersyukur ya Bapak untuk firman yang boleh di-sharingkan. Kiranya Tuhan yang sempurnakan firman yang telah ditaburkan agar boleh berdiam di dalam hati dan pikiran kami. Ya Bapak, hamba mohon ampun untuk setiap penyampaian firman yang mungkin kurang berkenan di hadapan-Mu, kiranya Tuhan yang ampuni. Dan sebentar lagi juga kami akan melanjutkan acara kami, kiranya Tuhan yang juga bersama-sama dengan kami, Roh Kudus Tuhan yang berkati acara ini dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.